Selamat siang Bapak Sekda, Bapak Bupati, dan seluruh tim Satgas Covid. Saya Oktovina Tonapa, saya tim medis dari Rumah Sakit RSUD Raja Ampat, saya bagian laboratorium. Saya terkonfirmasi Covid. Dan saya masuk ke sini sudah hari ketiga, hari keempat. Kami pertama masuk, kami keadaannya sangat menderita Pak. Pertama kami masuk, kami harus bersihkan ruangan, kami harus bersihkan tempat tidur, bersihkan semuanya. Dan kami juga tidak dapat dikunjungi dokter, satupun dokter tidak ada yang mengunjungi kami. Di sini kami dirawat, kami berjumlah 12 orang. Dan di dalamnya kami di sini ada 5 anak balita yang tidak pernah diperhatikan sama dokter. Yang kedua Pak, kami juga tidak pernah mendapatkan asupan makanan ya. Memang makan kami ditanggung baik, tetapi asupan vitamin untuk kami sama sekali tidak ada. Dan waktu kami menelpon dibilangnya katanya tidak ada anggaran untuk biaya pembelian vitamin. Keadaan kami sekarang semakin bukan baik Pak, semakin buruk Pak. Karena kami tidak pernah diperhatikan, satu orang pun dokter datang nggak pernah Pak. Kami yang ada kami dilantarkan begini. Kasihan ibu ini masuk Pak dengan keluhan batuk, sampai sekarang nggak ada sama sekali realisasi untuk dikasih obat batuk. Malah kami beli obat sendiri di luar Pak. Ini teman saya Lisna, pengalamannya sama Pak, sakit juga rasanya, sama dengan kami Pak. Kami mohon Pak, anak saya Pak, ini suami saya, Li Justinus, dia dari Dinas Perhubungan Pak. Kami juga sama, kami masuk dengan muka cerah, kami di dalam dengan muka yang pucat Pak. Ini anak saya Pak, pasca hari pertama masuk, hari kedua mulai diare, muntah. Malah kami minta obat sama sekali nggak dikasih Pak. Sampai keadaannya sekarang Pak, kami malah beli obat untuk kasih minum dia Pak. Kami keadaannya di sini Pak, begini Pak. Kami tidak pernah diperhatikan. Dokter pun datang Pak pada saat kami mengeluh, kami ribut, kami berkelahi, lalu datang dikunjungi. Itu pun baru hari ini datang ditensi Pak. Dan ditensi pasien lain, sedangkan saya tidak ditensi. Alasannya apa Pak? Kami dibikin kayak begini. Kami tidak mau juga kena penyakit ini Pak. Tetapi kami terpapar dari pasien Pak. Jadi kami bersabar Pak. Kami minta pindah, malah kami dimarah-marahi. Kami dibilang mau dikasih masuk diisolasi. Kami nggak ada keluhan, kenapa dimasukkan diisolasi? Kenapa kami tidak pernah dikunjungi? Anak kami yang sakit nggak pernah dilihat. Mending kami pergi Pak, kami mungkin isolasi di tempat lain. Mungkin kami pergi karantina di gedung wanita Pak, mungkin lebih aman. Anak-anak balita nggak pernah diperhatikan. Kami juga orang medis, masa kami ditelantarkan begini? Katanya kami yang penting makan yang bagus, minum yang bagus, istirahat yang cukup. Asupan vitaminnya mana Pak untuk daya tahan tubuh? Nggak ada Pak. Cukup Pak, kami yang menderita, jangan sampai masyarakat ada yang merasakan seperti apa yang kami rasakan sekarang. Tadi Pak, jam 11 saya sempat mengamuk di ruang Covid Pak. Saya dibilang petugas tapi goblok. Saya bukan cari mahal Pak. Saya ingin membela diri saya dan anak-anak saya. Kami stres Pak. Kami yang ada imun kami menurun. Kenapa kami harus dilaporkan sama petugas bilang jangan sampai kami kabur? Kami nggak akan kabur Pak. Kami cuma mohon belas kasihan, pindahkan kami dari rumah sakit. Kami orang rumah sakit, kami PNS. Kenapa kami dibikin begini? Kami terpapar Pak. Kami terpapar dari pasien. Dan kami tidak inginkan penyakit ini kena kami. Kami mohon Pak belas kasih, kami dipindahkan hari ini juga sebelum kami stres dan imun kami turun. Kami mohon Pak Bupati, Pak Sekda dan seluruh tim Covid. Kami mohon dengan sangat Pak. Sebelum imun kami menurun Pak, kami mohon, kami ingat anak-anak kami masih kecil-kecil Pak. Kami juga mengingat pekerjaan kami masih banyak, beban kami di rumah sakit untuk pekerjaan melayani masyarakat masih menunggu Pak. Kami mohon, kami juga sudah tidak ada tenaga, kami mohon Pak, berikan kami kenyamanan. Kami sudah tidak sanggup di rumah sakit. Hari ini saya ambil pernyataan Pak, meskipun Dokter Agus saya punya direktur, hargai dia Pak, tapi saya minta hari ini keluarkan saya dari ruang isolasi rumah sakit Pak. Saya ingin pindah di gedung wanita. Terima kasih Pak, selamat siang. Selamat siang Bapak Sekda, Bapak Bupati, dan seluruh tim Satgas Covid. Saya Oktovina Tonapa, saya tim medis dari Rumah Sakit RSUD Raja Ampat, saya bagian laboratorium. Saya terkonfirmasi Covid. Dan saya masuk ke sini sudah hari ketiga, hari keempat. Kami pertama masuk, kami keadaannya sangat menderita Pak. Pertama kami masuk, kami harus bersihkan ruangan, kami harus bersihkan tempat tidur, bersihkan semuanya.
Dan kami juga tidak dapat dikunjungi dokter, satupun dokter tidak ada yang mengunjungi kami. Di sini kami dirawat, kami berjumlah 12 orang. Dan di dalamnya kami di sini ada 5 anak balita yang tidak pernah diperhatikan sama dokter. Yang kedua Pak, kami juga tidak pernah mendapatkan asupan makanan ya. Memang makan kami ditanggung baik, tetapi asupan vitamin untuk kami sama sekali tidak ada. Dan waktu kami menelpon dibilangnya katanya tidak ada anggaran untuk biaya pembelian vitamin. Keadaan kami sekarang semakin bukan baik Pak, semakin buruk Pak. Karena kami tidak pernah diperhatikan, satu orang pun dokter datang nggak pernah Pak. Kami yang ada kami dilantarkan begini. Kasihan ibu ini masuk Pak dengan keluhan batuk, sampai sekarang nggak ada sama sekali realisasi untuk dikasih obat batuk. Malah kami beli obat sendiri di luar Pak. Ini teman saya Lisna. Pengalamannya sama Pak, sakit juga rasanya, sama dengan kami Pak. Kami mohon Pak, anak saya Pak, ini suami saya, Liustinus, dia dari Dinas Perhubungan Pak. Kami juga sama, kami masuk dengan muka cerah, kami di dalam dengan muka yang pucat Pak. Ini anak saya Pak, pasca, hari pertama masuk, hari kedua mulai diare, muntah. Malah kami minta obat sama sekali nggak dikasih Pak. Sampai keadaannya sekarang Pak. Kami malah beli obat untuk kasih minum dia Pak. Kami keadaannya di sini Pak, begini Pak. Kami tidak pernah diperhatikan. Dokter pun datang Pak pada saat kami mengeluh. Kami ribut, kami berkelahi, lalu datang dikunjungi. Itu pun baru hari ini datang ditensi Pak. Dan ditensi pasien lain, sedangkan saya tidak ditensi. Alasannya apa Pak? Kami dibikin kayak begini. Kami tidak mau juga kena penyakit ini Pak. Tetapi kami terpapar dari pasien Pak. Jadi kami bersabar Pak. Kami minta pindah, malah kami dimarah-marahi. Kami dibilang mau dikasih masuk di isolasi. Kami nggak ada keluhan, kenapa dimasukkan di isolasi? Kenapa kami tidak pernah dikunjungi? Anak kami yang sakit nggak pernah dilihat. Mending kami pergi Pak, kami mungkin isolasi di tempat lain. Mungkin kami pergi karantina di gedung wanita Pak, mungkin lebih aman. Anak-anak balita tidak pernah diperhatikan. Kami juga orang medis, masa kami ditelantarkan begini? Katanya kami yang penting makan yang bagus, minum yang bagus, istirahat yang cukup. Asupan vitaminnya mana Pak untuk daya tahan tubuh? Nggak ada Pak. Cukup Pak, kami yang menderita, jangan sampai masyarakat ada yang merasakan seperti apa yang kami rasakan sekarang. Tadi Pak, jam 11 saya sempat mengamuk di ruang COVID Pak. Saya dibilang petugas tapi goblok. Saya bukan cari mahal Pak. Saya ingin membela diri saya dan anak-anak saya. Kami stres Pak. Kami yang ada imun kami menurun. Kenapa kami harus dilaporkan sama petugas bilang jangan sampai kami kabur? Kami nggak akan kabur Pak. Kami cuma mohon belas kasihan, pindahkan kami dari rumah sakit. Kami orang rumah sakit, kami PNS. Kenapa kami dibikin begini? Kami terpapar Pak. Kami terpapar dari pasien. Dan kami tidak inginkan penyakit ini kena kami. Kami mohon Pak belas kasih, kami dipindahkan hari ini juga sebelum kami stres dan imun kami turun. Kami mohon Pak Bupati, Pak Sekda dan seluruh tim COVID. Kami mohon dengan sangat Pak. Sebelum imun kami menurun Pak, kami mohon, kami ingat anak-anak kami masih kecil-kecil Pak. Kami juga mengingat pekerjaan kami masih banyak, beban kami di rumah sakit untuk pekerjaan melayani masyarakat masih menunggu Pak. Kami mohon, kami juga sudah tidak ada tenaga, kami mohon Pak, berikan kami kenyamanan. Kami sudah tidak sanggup di rumah sakit. Hari ini saya ambil pernyataan Pak, meskipun Dokter Agus saya punya direktur, hargai dia Pak, tapi saya minta hari ini keluarkan saya dari ruang isolasi rumah sakit Pak. Saya ingin pindah di gedung wanita. Terima kasih Pak, selamat siang.